Apa itu interval nada? Yaitu perbandingan antara frekuensi suatu nada dengan nada lain. Di sini nanti yang menjadi nada dasar untuk mencari perbandingan dari frekuensi nada lain itu, sehingga muncul istilah-istilah dalam nada, yaitu adalah nada C. Nah, coba diperhatikan. Semua nada-nada tadi dibandingkan dengan nada C. Ini adalah frekuensi dari masing-masing nada tadi ya. Dan ini adalah frekuensi dari nada C. Sehingga didapatlah masing-masing perbandingannya. Jadi kalau nada D dibandingkan dengan nada C, maka perbandingannya itu sama dengan 9:8. Nah, yang ini disebut dengan sekunda istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan ini, saya masih melanjutkan materi dari mata pelajaran fisika, yaitu tentang karakteristik bunyi. Materi ini merupakan bagian dari materi-materi sebelumnya, yakni bagian dari materi getaran, juga materi gelombang. Untuk materi-materi sebelumnya, silakan dicek, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja. Ketika kita berbicara tentang bunyi, bunyi ini dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi yang terdengar oleh kita itu berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena setiap bunyi yang kita dengar itu memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, dengan perbedaan karakteristik bunyi dari sumber bunyi, dalam hal ini adalah benda-benda yang bergetar, maka tentu kita bisa membedakan bunyi dari banyak benda itu. Contoh yang sering kita dengar di keseharian kita, misalnya saja nada. Apa itu nada? Bunyi yang frekuensi getarannya itu tertentu atau jumlah getaran tiap detiknya sama dan tetap. Selain dari nada, ada juga yang disebut dengan desah, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Di sini nanti kita akan lebih fokus membahas tentang nada ya. Saya lanjutkan. Dalam nada ada yang disebut dengan tangga nada. Ini merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita, karena tentu ketika kita memainkan alat musik, tangga-tangga nada ini sering kita gunakan. Seperti apakah tangga nada yang dimaksud? Coba perhatikan ya. Ini adalah deret nadanya, kemudian persamaannya, dan perbandingan frekuensi masing-masing nada. Untuk mengingat frekuensi dari masing-masing nada ini, yang perlu diperhatikan di sini adalah nada C-nya, yaitu 24. Setelah ingat frekuensi nada C-nya, maka yang perlu diingat lagi adalah polanya. Seperti apa polanya? Kalau dilihat
24 dengan 27 selisihnya adalah 3. 27 dan 30 selisihnya adalah 3. 30 dengan 32 selisihnya adalah 2. 32 dengan 36 selisihnya adalah 4. 36 dengan 40 selisihnya adalah 4. 40 dengan 45 selisihnya adalah 5. Dan 45 dengan 48 selisihnya adalah 3. Jadi, pola dari perbandingan frekuensinya ini secara singkat bisa diingat dengan pola 3-3-2 4-4-5-3. Kuncinya di sini adalah mengingat frekuensi dari nada C-nya. Sehingga nanti dengan pola yang ada, tentu frekuensi dari nada lain ini akan bisa diketahui. Oke ya, jadi itu trik mengingat dari perbandingan masing-masing frekuensi nada. Tangga nada yang sering kita dengar ini disebut dengan tangga nada diatonik, yang mana nada A digunakan sebagai nada standar dengan frekuensinya adalah 440 Hz. Selain dari tangga nada, ada yang disebut dengan interval nada. Apa itu interval nada? Yaitu perbandingan antara frekuensi suatu nada dengan nada lain. Di sini nanti yang menjadi nada dasar untuk mencari perbandingan dari frekuensi nada lain itu, sehingga muncul istilah-istilah dalam nada, yaitu adalah nada C. Nah, coba diperhatikan. Semua nada-nada tadi dibandingkan dengan nada C. Nah, ini adalah frekuensi dari masing-masing nada tadi ya. Dan ini adalah frekuensi dari nada C. Sehingga didapatlah masing-masing perbandingannya. Jadi kalau nada D dibandingkan dengan nada C, maka perbandingannya itu sama dengan 9:8. Nah, yang ini disebut dengan sekunda istilahnya. E dibandingkan dengan C, maka dapatlah perbandingan frekuensinya yaitu 5:4. Disebut dengan istilah terts. Dan seterusnya sampai dengan perbandingan 2:1 dengan istilah oktav. Nah, tentu timbul pertanyaan, untuk apa perbandingan frekuensi nada ini? Jawabannya adalah ini untuk menentukan frekuensi dari nada lain ketika nada dasar yang kita gunakan sudah diketahui. Bagaimana contoh penggunaannya? Langsung kita lihat saja ya. Contoh. Diketahui nada F adalah quart lebih tinggi dari nada C. Dan A adalah sext dari C. Jika nada C sama dengan 240 Hz, berapakah? Bagian A, frekuensi nada F. Bagian B, frekuensi nada A. Jawab, bagian A, frekuensi nada F. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang diketahui di dalam soal. Nada F adalah quart dari C dan A adalah sext dari C. Kemudian nada C-nya adalah 240 Hz. Itu yang diketahui dalam soal. Nah, untuk menjawab ini kita membutuhkan
perbandingan dari frekuensi yang tadi. Bagian A di sini adalah frekuensi nada F dengan keterangan dia adalah quarts dari C. Nah, kita lihat yang quarts ya, F banding C yaitu 4:3. Sehingga nilai perbandingan ini kita tuliskan di sini. F dibandingkan dengan C sama dengan 4:3. Jika dan hanya jika, kalau saya tuliskan seperti ini, sama maksudnya. F per C sama dengan 4/3. Kemudian kita ganti frekuensi nada C-nya tadi, yaitu 240 Hz. Sama dengan 4/3. Nah, sampai di langkah ini, untuk mencari frekuensi nada F-nya, kita kali silang. F kalikan dengan 3 sehingga diperoleh 3F sama dengan 4 juga kalikan dengan 240. Nah, karena yang mau kita cari F, jadinya F sama dengan kalikan 4 dikali 240. Dapatlah 960 per 3. Karena 3 di sini adalah perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Maka kita dapatlah frekuensi dari nada F yaitu 320 Hz. Oke, jadi seperti ini ya menentukan daripada frekuensi nada F. Saya lanjutkan ke bagian B. Frekuensi nada A. Sama juga caranya, kita lihat dari tabel ini. Dengan keterangan tadi adalah sext. A banding C sama dengan 5:3. Jika dan hanya jika A per C sama dengan 5/3. Kita ganti nilai frekuensi nada C-nya dengan 240 sama dengan 5/3. Kita kali silang antara A dengan 3, jadinya 3A. Kalikan juga 5 dengan 240. Sehingga A sama dengan 5 kali 240, nilainya adalah 1200 per 3. Maka dapatlah kita frekuensi dari nada A, yaitu 400 Hz. Ya, jadi seperti inilah contoh penggunaan daripada nilai-nilai perbandingan setiap frekuensi nada ini dengan istilah-istilahnya juga. Ya. Mudah-mudahan contoh soal ini bisa difahami penyelesaiannya dan tentunya dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.